Mbak Igusti Ayu Ketut Intan Parniawati dari Universitas Udayana. Halo Mbak Intan. Seharusnya suaranya bisa terdengar dengan baik. Baik, sudah Mbak. Oke, saya izin share screen ya. Baik, waktu pemaparan materi maksimal 7 menit ya Mbak ya, sejak presentasi disampaikan. Baik, apakah share screen saya terlihat? Sudah Mbak, silakan. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya Islam Sejahtera. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Ketut Intan Pranyawati dari Universitas Udayana. Kali ini akan membawakan presentasi dengan judul optimalisasi penggunaan panel surya sebagai penyediaan ketenaga listrikan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di presentasi kali ini, kebutuhan akan kelistrikan menjadi faktor utama dan dalam kehidupan. Berbagai rutinitas yang dilakukan oleh manusia tidak dilepaskan dari alat elektronik, sehingga kelistrikan memegang posisi vital dan strategis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Letak geografis dan letak astronomis Indonesia membuahkan salah satu keuntungan, yaitu mendapatkan penyinaran matahari secara langsung setiap tahunnya. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul yaitu, sudahkah Indonesia memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan pertanyaan tersebut, terdapat sejumlah ketimpangan dalam penyediaan ketenaga listrikan di Indonesia, khususnya di daerah depan, luar, dan tertinggal, yang selanjutnya saya sebut dengan daerah 3T. Adapun faktor-faktor apa sih yang menyebabkan adanya ketimpangan tersebut, yaitu pertama, dari faktor geografis atau letak suatu wilayah. Yang kedua, yaitu faktor infrastruktur untuk mencapai atau menjangkau wilayah 3T tersebut. Dari permasalahan tersebut, apa solusinya? Baik, saya memberikan solusi yaitu terhadap ketimpangan dalam penyediaan ketenaga listrikan, yaitu penggunaan panel surya pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagai upaya untuk memperkecil ketimpangan dalam penyediaan ketenaga listrikan. Perlu diketahui bahwa panel surya adalah suatu alat yang berfungsi sebagai bisa merubah energi surya menjadi energi listrik. Namun, apakah permasalahan berhenti sampai di situ? Nyatanya, ada 3 pokok inti permasalahan penggunaan panel surya di daerah 3T. Yang pertama, yaitu harga panel surya yang relatif tinggi. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia kita yang rendah. Yang ketiga, yaitu rumitnya mengurus perizinan. Terhadap permasalahan tersebut, saya memiliki solusi terhadap permasalahan pertama, yaitu harga panel surya yang relatif tinggi. Solusi pertama yang bisa dapat menyelesaikan yaitu dari pemerintah dengan beberapa persyaratan agar tepat sasaran. Yang kedua, yaitu program kredit tanpa bunga dengan memperhatikan and ability to pay. Program ini merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan bank yang nantinya akan memberikan kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan dana desa atau APBDes sebagai implementasi dari SDGs desa. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam memanfaatkan APBDes itu harus sesuai atau berpedoman pada SDGs desa. Selanjutnya yaitu terhadap permasalahan sumber daya manusia yang rendah. Terhadap permasalahan ini, saya memberikan 2. Yang pertama yaitu sosialisasi perawatan dan perbaikan panel surya. Sosialisasi ini tidak harusnya dapat menjawab apa saja menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap panel surya ke depannya. Yang kedua yaitu dalam praktiknya seringkali terjadi masalah terhadap panel surya. Sebab kita harus menempatkan 1 atau 2 orang di wilayah tersebut untuk segera menanggulangi apabila kedepannya tersebut terdapat permasalahan. Dan permasalahan yang ketiga yaitu perizinan yang rumit. Apa yang menjadi solusinya yaitu penyederhanaan perizinan. Dan yang tak kalah penting dari itu semua yaitu ini tidak bergantung pada impor luar negeri.
dalam pembuatan panel surya ataupun piranti-piranti yang lain. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberdayakan daerah. Dari uraian-uraian saya tadi, maka saya sahabat simpulkan, problematika kelistrikan bukan lagi masalah yang dapat di mata. Ketenaga listrikan dewasa ini telah menampakkan posisi vital dan strategisnya dalam kehidupan. Vital dan strategisnya posisi ini membuat manusia tidak dapat terlepas dari besarnya potensi yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketimpangan dalam bidang ketenaga listrikan. Optimalisasi penggunaan di daerah yang tidak terjangkau listrik dapat mengurangi ketimpangan dalam penyediaan ketenaga listrikan. Dan pada akhirnya dengan bantuan dari semua pihak, maka ketimpangan tersebut harusnya bisa teratasi. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Intan. Untuk selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab oleh panelis. Kepada Bang Muhammad Wirdan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Maria. Halo Mbak Gusti Ayu, penampilan yang luar biasa barusan ditampilkan. Salam. Dari saya tadi Mbak Ayu mengangkat terkait dengan optimalisasi mengenai penggunaan panel surya. Nah, dalam penggunaan panel surya tersebut, kemungkinan yang menjadi kendala-kendala telah disampaikan tadi, yang digunakan untuk di Indonesia sendiri saat ini, kalau menggunakan bahasa optimalisasi berarti sudah ada di Indonesia panel surya tersebut. Nah, sekarang terkait dengan urgensi untuk pengadaan panel surya itu sendiri. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga listrik tentu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan cukup satu saja, apa rekomendasi saudari untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk mewujudkan ide yang saudari sampaikan tadi. Itu saja Mbak Maria. Terima kasih. Baik, Mbak Intan, apakah pertanyaan sudah tersampaikan dengan jelas? Baik, pertanyaannya sudah saya terima dengan jelas. Baik, silakan waktu menjawab 3 menit. Yaitu baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa rekomendasi saya terhadap pemerintah pusat untuk menjadikan ide saya ini sebagai sesuatu yang akan diimplementasikan di kemudian hari, yaitu bahwasanya kita perlu yang pertama masalah kita terhadap relatif tingginya nilai dari panel surya. Di sini saya meminta pemerintah atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar subsidi pada daerah-daerah yang di tipe B yang belum teraliri listrik. Kenapa? Karena terakhir saya baca itu menurut Indonesia Terang, tetapi anggarannya itu dipotong oleh Menteri Keuangan. Padahal nyatanya ada sekitar 430 provinsi yang belum teraliri listrik, yaitu terbanyak 325 yaitu di Papua dan 105 ada di Papua Barat, NTT, dan 1 ada di Maluku. Kenapa pemerintah harus memotong anggaran yang sudah seharusnya masyarakat terima untuk mendapatkan keadilan? Yang pertama itu rekomendasi saya yaitu untuk memberikan subsidi. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas tenaga listrik keperluan diri sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi, dinyatakan bahwa dalam pasal 2 dan pasal 4 dinyatakan bahwa untuk membangkitkan diri itu diperlukan 2 izin atau persyaratan. Yang pertama yaitu izin operasi, yang kedua yaitu sertifikat layak usaha, di mana untuk mencari persyaratan tersebut kita memerlukan waktu 6 bulan. Kenapa pemerintah tidak memotong atau menyederhanakan menjadi persyaratan ini, hingga nantinya ketika mencari persyaratan ini, pertama jangka waktunya tidak akan selama itu. Yang kedua yaitu meningkatkan minat daripada masyarakat untuk membeli atau beralih dari energi atau maksud saya beralih dari energi konvensional menjadi energi panel surya. Yang ketiga yaitu kenapa
pemerintah itu tidak mencoba mensosialisasikan bagaimana sih ini keperluan untuk bagaimana sih dampak baik dari panel surya ini. Kenapa pemerintah justru cenderung terlihat diam saja atau tidak melakukan apa-apa terhadap ketenaga listrikan yang belakangan justru menjadi isu yang gitu. Mungkin itu dari tanggapan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Intan atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari peserta, yakni Mbak Cindy Riani. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Intan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa Mbak Igusti Ayu Ketut presentasinya dan gagasan konseptualnya. Saya menyoroti pada salah satu indikator yang menjadi penghambat dalam belum optimalnya penggunaan panel surya di Indonesia. Salah satunya adalah perizinan yang rumit. Saya ingin menanyakan mengapa apa sih yang menjadi faktor dari perizinan yang ada itu rumit gitu. Apakah perizinan existing ini belum bisa mengoptimalisasi penggunaan panel surya, dan apakah apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun memang MK sudah menyatakan konstitusional bersyarat, tapi kan pada saat ini masih konstitusional, artinya bisa diberlakukan. Apakah jaminan penyederhanaan dan juga kemudahan izin usaha ataupun izin lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu belum bisa menjamin adanya optimalisasi terhadap pemanfaatan pemanfaatan panel surya di Indonesia ini? Terima kasih. Silakan Mbak Intan, waktu menjawab 1 menit. Baik, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan di sini saya tidak ada membahas tentang undang-undang. Yang saya bahas yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang kapasitas pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi. Di situ tuh kenapa saya bilang rumit, seperti yang saya katakan tadi, itu yang waktu yang cukup lama dan dua persyaratan ini sama-sama membutuhkan waktu 6 bulan, sehingga menurut saya itu akan rumit dan akan berpengaruh pada daya beli dan minat masyarakat untuk beralih dari energi kenapa mereka nggak pakai PLN aja, terus kenapa mereka pakainya harus panel surya, seperti itu. Jadi saya tekankan di sini itu saya tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Dan selanjutnya persiapkan untuk pertanyaan untuk peserta selanjutnya Mbak Intan ya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian. Selanjutnya